Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 kali ini diselenggarakan cukup unik, di mana diselenggarakan di atas KRI Brawijaya 320 tempat saya melaporkan. Dan inilah situasi saat prosesi tabur bunga. Kalau dilihat pemirsa, baru saja dilangsungkan upacara tabur bunga, dan saat ini prosesi dari foto bersama sejumlah pejabat, yaitu perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diwakili Wakil Menteri, kemudian ada sejumlah tokoh dari 3 matra yang juga hadir, yaitu dari TNI AD, AU, dan juga AL, serta perwakilan dari pihak kepolisian. Hari ini sebagai momentum, sebagai kami bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan, tepat di tanggal 10 November ini sebagai momentum kita untuk merefleksikan diri, menghargai para pahlawan kita yang sudah gugur. Dan kalau dilihat ini begitu banyak sekali masyarakat umum. Tadi kami juga sudah menyaksikan beberapa yang sudah hadir, kemudian ada juga beberapa pejabat hingga awak media juga turut serta dalam prosesi tabur bunga hari ini. Dan memang kalau dilihat tidak hanya dari sejumlah 3 matra yang hadir begitu pemirsa. Pada pagi hari ini tadi kami juga sempat begitu ya mengikuti prosesinya begitu lancar, dan nantinya dari tempat saya melaporkan ini akan kembali menuju ke dermaga yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Adisa Rizky Ihwal Aijos melaporkan untuk Anda. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta, termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, hingga aktivis buruh Marsina. Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan, termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsina. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Kiai Haji Abdurrahman bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Indonesia tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Tertib dan hikmatnya. Presiden Prabowo tiba didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan, dan juga para veteran. Setiba di lokasi upacara, Presiden Prabowo langsung memimpin upacara dan melakukan peletakan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku, Teladanku", terus bergerak melanjutkan perjuangan. Mengheningkan cipta. Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan perang besar pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali
bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita, karena ini usulan-usulan juga dari provinsi. Tentu ada nama-nama yang lain. Nah, ini nanti kita akan menjadikan nama-nama yang lain ini mungkin akan dibicarakan. Kalau bisa ada pemberian gelar pahlawan nasional juga pada Hari Kebangkitan Nasional, sehingga proses ini juga bisa terus berlanjut dan kita menghargai para tokoh, para pejuang bangsa yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Saya kira tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya, maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600%, pertumbuhan juga minus, ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya. Ya, tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Ya. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Ya. Kan tidak ada juga.
Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya. Dan proses hukum itu sudah tuntas. Dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Nah, Anda mau nanya yang mana kasusnya? Iya, misalnya yang mana? Kasus apa? Yang mana? Pelanggaran HM yang mana? Apa misalnya? 98 apa? Nah, kerusuhan ini kan tidak ada kaitannya pada bagian yang mana? Nggak ada ya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain. Pak, Gus Ibu atau Pak Pati ini kan Gus juga mengatakan kalau ada warga itu yang mendukung Pak Harto jadi pahlawan, itu bukan warga itu atau tidak mengerti sejarah gitu. Nah, sebab di masa Pak Harto itu banyak hal yang tidak boleh dipasang atau sengaja dirobohkan. Iya, kita lihat dari sudut mana. Ini dulu Pak Fadli, ya. Nanti saya Pak. Ya. Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuria, Ibu Sinta Nuria kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yeni, ada cucu-cucunya, itu menandakan dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif. Jadi saya kira itu sudah cukup menjelaskan. Kalau saya. Ya udah cukup. Oke. Sejauh mana yang gelar pada hari ini akan berdampak pada penulisan sejarah kita nanti? Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah ini kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, oleh para ahlinya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Timur Leste Jose Manuel Ramos Horta berkunjung ke Indonesia. Kunjungan dilakukan untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus berkolaborasi dalam lintas budaya. Usai resmi menjadi anggota ASEAN ke-11 Oktober lalu, Presiden Timur Leste Jose Manuel Ramos Horta mulai menjajaki sejumlah negara sahabat demi menjalin hubungan baik, salah satunya dengan Indonesia. Dalam diskusi ringan bersama sejumlah publik figur di Jakarta, Ramos Horta menyebut bahwa akan memperkuat hubungan antara pemerintah Indonesia dan juga Timur Leste. Selain itu, Timur Leste juga akan melakukan kolaborasi lintas budaya dengan kedua negara. Ramos Horta berharap kunjungan wisatanya kali ini dapat mempererat ikatan Indonesia dan Timur Leste sekaligus mengundang rakyat Indonesia untuk berkunjung. Many people in Indonesia going back 50 years and I personally like the Prime Minister Sanano, we feel a lot of affinity with the new Indonesia. We have a very strong relationship, Timor-Leste and Indonesia, a relationship that is people to people and government to government. And I want to see more Indonesians visiting Timor-Leste, academics, intellectuals, writers, artists.